warahmatullahi wabarakatuh. Kini kembali lagi bersama saya Nabila Heran, tempat di mana kita ngobrol santai tapi tetap kritis terhadap isu-isu terkini. Siap. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai banget nih, walaupun ramainya pada tahun lalu. Tapi kita akan membahas nih karena ini jadi perbincangan publik yang mengenai tentang Kaisang Pangarep dan sorotan yang mengarah kepada Mahkamah Agung. Kira-kira ada apa sih sebenarnya? Sementara di Indonesia, saudara, peluang putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk bisa maju di Pilkada Jakarta terbuka lebar setelah putusan Mahkamah Agung mengubah syarat batas usia bagi calon kepala daerah di Pilkada menjadi 30 tahun saat dilantik. Kondisi ini seperti dejavu saat Gibran Raka Buming Raka hendak diusung menjadi cawapres di Pilpres lalu. Jadi gini guys, tahun lalu nama Kaisang itu yaitu putra bungsunya dari Bapak mantan Presiden Joko Widodo itu kembali jadi bahan perbincangan. Bahkan hingga saat ini pun dia tetap jadi bahan perbincangan publik, ya kan? Nah, beliau itu jadi bahan perbincangan publik bukan karena dia terkenal soal bisnis kulinernya ataupun konten TikTok, tetapi karena dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang memicu pada pro dan kontra. Banyak nih yang mempertanyakan bagaimana putusan Mahkamah Agung yang membuka jalan bagi seseorang dengan usia di bawah 40 tahun itu untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Padahal sebelumnya batas usia itu menjadi syarat yang sangat-sangat terpenting. Nah, kebetulan usia Kaisang Pangarep itu pada saat itu baru saja menginjak 29 tahun. Dan kenyataannya spekulasi langsunglah bermunculan. Nah, orang-orang mulai bertanya nih, apakah ini kebetulan semata atau ada kepentingan di balik putusan itu? Sehingga di media sosial suara-suara skeptis makin kencang. Tapi kita juga harus ingat bahwa setiap putusan hukum pasti punya dasar, meskipun kita boleh saja nih mengkritis. Tetapi putusan MA terhadap syarat usia itu bisa saja menimbulkan kecurigaan publik terhadap pemerintah bahwa proses peradilan yang digunakan untuk kepentingan politik sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap governance publik. Jadi pada tahun lalu itu Mahkamah Agung itu membuat suatu keputusan bahwasanya usia yang paling maksimal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu 30 tahun. Padahal sebelumnya itu ialah 40 tahun. Nah, ini pasti semua publik mempertanyakan mengapa Mahkamah Agung membuat keputusan seperti itu, padahal yang berhak untuk membuat peraturan itu ia Mahkamah Konstitusi dalam yang memiliki wewenang dalam peraturan itu. Nah, sehingga pada akhirnya Kaisang Pangarep itu kini telah menjadi gubernur seperti itu. Tetapi pada saat ini pun terdapat berita baru bahwasanya Kaisang Pangarep ini ingin mencalonkan diri lagi nih sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, sedangkan Bapak mantan Presiden Joko Widodo itu dia mengkalkulasikan bahwasanya dia ingin ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai ketua umum di PSI. Nah, kira-kira menurut kalian itu bagaimana? Mengapa kini di antara mereka yang berkeluarga saja
di antara anak dan bapak saja bersaing demi untuk merebut kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Seperti menurut saya, Bapak Joko Widodo itu ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum di Partai Solidaritas Indonesia. Itu bisa saja cara dia untuk bisa tetap mempertahankan dinasti politik, karena pada saat ini pun Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sudah menjadi wakil presiden. Dan sekarang Bapak Joko Widodo pun ingin mendaftar lagi, ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum di PSI. Sedangkan anaknya, yaitu Bapak Kaisang Pangarep, dia ingin juga mendaftar lagi sebagai ketum di Partai PSI. Nah, itu banyak sekali sangkutannya guys, apalagi mengenai sistem pemerintah di Indonesia. Jadi gimana nih guys menurut kalian mengenai keputusan Mahkamah Agung, dan bagaimana juga nih guys pendapat kalian tentang Bapak mantan Presiden Joko Widodo yang ingin yang telah mengkalkulasikan untuk ikut serta dalam pemilihan raya dalam konteks pemilihan Ketua Umum PSI. Kira-kira bagaimana nih guys pendapat kalian? Oke guys, terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa share dan follow jika podcast ini menurut kalian, jika topik ini menurut kalian penting untuk dibicarakan. Jangan lupa untuk nonton di episode selanjutnya. Oke, tetap kritis, tetap waras, dan tetap cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.